lama nggak kelihatan. Udah lama nggak kelihatan. Coba kita minta dulu tanggapan Mbak Atun. Halo Mbak Atun, sehat Mbak? Halo, alhamdulillah sehat. Luar biasa. Tadi ikut menyaksikan. Ya, itu tadi kita dengarkan ya pernyataan dari paslon nomor urut 3. Ya. Dan kita mungkin lanjutkan ya. Tadi Mbak Ceril sempat terpotong penyampaian. Mungkin singkat saja Mbak Ceril bisa dilanjutkan. Berbagi nanti dengan Bu Siti Fadila dan juga Bang Ciko. Nyala. Nyala. Tadi dikatakan bahwa terlalu banyak memberikan bantuan ya. Itu. Saya lagi-lagi mengambil referensi negara-negara yang dianggap lebih makmur dan lebih tinggi pendidikannya. Kita sebut Finland misalnya dan negara-negara Scandinavian itu social security-nya sangat-sangat banyak sekali. Bantalan-bantalan tetap ada. Kita ke Tiongkok masih ada juga bantuan-bantuan sosial masih ada. Bahkan Amerika ada food coupon. Kita ingat dulu Warren Buffett itu terkenal meskipun dia masuk 5 besar orang terkaya di dunia, dia masih menggunakan food coupon. Di Amerika, negara yang luar biasa maju. Jadi saya rasa ini masalah apakah kita punya keberpihakan atau tidak. Karena tentunya bantuan itu tetap dibutuhkan selama tepat sasaran. Dan tidak dikorupsi. Jadi saya tetap ya kita butuh bantuan. Karena kalau kita turun ke kampung-kampung di DKJ, masih banyak sekali RT-RT itu yang misalnya gini, seorang ayah berusia 40 tahun, udah susah dia kalau mau kuliah atau sekolah lagi kan. Dia anaknya stunting aja dia mau beli susu formula karena sudah diresepkan oleh puskesmas, itu nggak mampu. Jadi saya rasa bantuan-bantuan ini asal tepat sasaran, masih sangat kita perlukan dan saya juga mau memperkenalkan kita akan mempertahankan semua kartu-kartu yang sudah baik di era Pak Ahok, Pak Jokowi dan juga Pak Anies. Kita akan tambahkan 2 yaitu golongan yatim dan juga kartu untuk pelayan rumah ibadah semua agama. Kita singkat menjadi kartu kamu, kartu Jakarta Maju. Terima kasih. Luar biasa. Bu Siti Fadila dan juga Bang Ciko. Baik, cukup. Bu Siti Fadila, Ya. kita jeda dulu bagaimana Bu? Ya. Oke Bu, jeda dulu ya Bu ya, izin Bu. Nah, enggak jeda dulu ya. Yaudah. Nanti setelah lupa. Nah, bedanya independen dan petugas partai atau paslon dari partai politik. Independen is independent. Kalau dari partai politik itu orientasinya selalu proyek. Ngasih ke rakyat, ngasih ini ke rakyat, ngasih proyek ini ke rakyat. Lah kalau independen is rakyat. Kami bekerja untuk rakyat, dari rakyat dan oleh rakyat. Jadi bukan kita memberi rakyat, kita rakyat kok. Nah ini bedanya. Maka kami berusaha memandirikan rakyat, bahwa rakyat bisa mandiri. Jadi dana-dana itu langsung untuk kemandirian rakyat secara betul-betul. Jadi ini bedanya independen dan paslon, independen dan paslon dari partai politik. Nah kemudian dan saya tadi Bapak yang satunya Prof. Ibnu Hamad. Ya, saya dari independen itu mempunyai 1 sarjana di tiap kakak, itu menjadi tujuan kami. Ya, jadi kami tidak pernah memberikan Bapak. Jadi kami adalah bersama-sama rakyat. Justru apa maunya rakyat itu yang kita dukung untuk menjadi masyarakat yang mandiri. Dan Jakarta yang mandiri sehingga global tertarik pada kita. Bukan kita mengemis global, tapi global tertarik pada kita karena kita menjadi bangsa yang mandiri. Baik, terima kasih Bu Siti Fadila. Bang Ciko, lanjut Bang. Berdiri ya, pegal deh, tadi duduk terus gue. Jadi gini, pada prinsipnya kami sangat puas dengan apa yang ditampilkan oleh Mas Pram Bangdul malam hari ini. Dan ini juga buah dari belanja masalah yang terus dilakukan sejak awal Mas Pram dan Bangdul ditetapkan sebagai stressing dari Kang Yayat dan juga Prof. Ibnu tadi. Kang Yayat bilang soal bantuan-bantuan, semua yang saya dapat hari ini dari para pengamat, dari Prof, dari Kang Yayat, dari Bang Ege tadi, ini juga bagian dari belanja masalah. Semuanya akan kita catat karena perjalanan ini masih panjang. Tentunya kita nggak mau bilang visi misi kita sudah sempurna hari ini. Saya juga nggak mau membantah bahwa betul kita harus mengurangi bantuan-bantuan itu. Dan alhamdulillah kalau kita dengar tadi dari Mas Pram dan Bang Dul, semuanya lebih ke pemberdayaan, empowerment daripada bantuan-bantuan. Walaupun tentunya ada insentif-insentif tetap yang kita harapkan dan kita diharapkan masyarakat dan tentu kita berikan. Tetapi pada prinsipnya tadi Prof. Ibnu terima kasih terkait dengan 1 sarjana di setiap keluarga.
itu programnya sahabat kami juga, Pak Ganjar Pranowo, yang tentunya insya Allah karena emang sehari-harinya juga berada bersama kami di PDI Perjuangan, itu akan dilanjutkan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Jadi kalau kita bicara soal Jakarta, kita bicara tadi banyak di stressing oleh Bang Dul terkait dengan budaya. Dan ini yang paling penting, pembangunan budaya baru untuk budaya yang maju tentunya harus berbasis dengan budaya-budaya lama kita yang tentunya harus tetap dipertahankan, lestarikan, dan lewat apa? Bukan lewat hanya dengan kata-kata, tapi dengan instrumen-instrumen seperti balai rakyat, dengan pelatihan-pelatihan, dan budaya baru ini kalau kita bicara terkait dengan kerja misalnya. Kalau dulu kan kumpul-kumpul dan harus orang berinteraksi secara sosial, tapi sekarang kan bisa berubah menjadi budaya baru walaupun tetap kumpul tapi melalui digital. Dan hal-hal ini yang tentunya telah disampaikan juga melalui pelatihan-pelatihan dan lain-lain. Terkait dengan gender tadi, terkait dengan perempuan juga di stressing oleh Mas Pram, bagaimana kita akan memberdayakan, lebih kata-kata memberdayakan daripada pada kata-kata bantuan tadi, memang di stressing terus oleh Mas Pram dan Bang Dul, dan mudah-mudahan ini semua menjadi manfaat bagi warga Jakarta. Dan ingat, saya ulangi bahwa sampai hari ini masih terus belanja masalah. Nah, salah satunya melalui apa yang tadi disampaikan juga oleh Mas Pram, saya ulangi lagi. Dalam waktu dekat sampai akhir masa kampanye kita akan berkeliling ke warga untuk memberikan ini adalah namanya Jaring Asmara. Jaring Asmara yang tadi ya? Jaring Asmara. Singkatannya adalah aspirasi masyarakat Jakarta. Yang nanti akan kita bagikan ke RT-RT, RW-RW, ke masyarakat langsung untuk diisi. Dan ini mengingatkan kembali bahwa kami belum sempurna mungkin dalam membentuk visi misi kami, dan kami akan terus menjaring dan belanja masalah supaya warga Jakarta Bang Ciko, terima kasih. dapat apa yang mereka inginkan dari. Terima kasih Bang Ciko, dan ini juga tadi kita sudah mendengarkan dari para masing-masing ya, tim ses dari para calon. Nanti seperti apa lagi? Cukup puaskah kira-kira narasumber pakar kita? Karena tadi kan ada beberapa yang memang sudah jelas ya, delivery-nya ada di dalam visi misinya, ada juga yang sudah membuktikan seperti itu. Seperti apa tanggapannya? Nanti bolehlah narasumber memberikan nilai ya untuk masing-masing penampilan dari pasangan calon tadi di debat perdana mereka. Tapi usai jeda kami masih akan kembali sesaat lagi.